Kembali lagi kali ini di Kastiar, podcast Syiar, ngobrol santai bersama Syiar Nuansa. Nah, apa kabar teman-teman pendengar setia podcast semua? Sebelumnya kenalin dulu nih teman-teman pendengar Kastiar. Aku Tita Hikmah Rahmadani, panggil aja Tita. Saat ini aku sebagai mahasiswa Statistika Undip angkatan 2020 nih. Nah, teman-teman Kastiar, pada Kastiar sebelumnya, kita telah membahas dari insecure menjadi bersyukur. Pada kesempatan kali ini, dengan pembicara yang sama, yaitu Kak Falasifah, dengan tema Bintang Ramadan, bincang cerita tentang Ramadan. Sebelumnya Kak Falasifah, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Oke, jadi di sini kita akan sharing-sharing nih Kak tentang bulan Ramadan dan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sebelumnya telah mengisi kuesioner sebelumnya. Nah, langsung saja kita ke sharing session. Yang pertama nih Kak, kan sebentar lagi memasuki bulan puasa nih Kak, bulan Ramadan gitu ya. Apa pendapat Kak Falasifah tentang orang yang berpikir seperti ini Kak? Ya Ramadan, puasa nih, berat banget pasti. Mereka tuh kayak cenderung ngeluh gitu Kak. Padahal bulan Ramadan itu kan bulan yang menurutku paling baik gitu Kak. Nah, gimana pendapat Kakak tentang hal tersebut? Mungkin perlu diperbaiki kali ya kata-katanya. Ya alhamdulillah Ramadan gitu kan. Iya, harusnya kayak gitu kan Kak. Harusnya diperbaiki karena Ramadan itu kan salah satu bulan yang dinanti-nantikan oleh umat muslim. Karena memang banyak sekali keutamaannya sehingga kita perlu banget nih ketika ada Ramadan. Alhamdulillah Ramadan masih ada di kita, artinya masih ada satu bulan yang dimana mungkin sebelum Ramadan kita banyak dosa. Kalau Ramadan bulan pengampunan berarti kita bisa diampun dosanya dan kita bisa kembali fitri, harapannya kan gitu ya. Iya benar-benar Kak. Nah kalau misalnya nih ada temen gitu yang kayak gitu tuh, mending kita kasih tahu, jangan mikir kayak gitu, atau kita diem aja lah kayak gitu Kak. Harus kita tanggapin ya sebagai teman yang baik. Ketika dia bilang seperti itu ya berat apanya gitu. Mungkin kan kita beranggapan bahwa berat mungkin kan kita menahan lapar, menahan haus, tapi kita masih nugas, masih skripsi atau mungkin masih kerja gitu sehingga berat kan. Tapi ketika kita meniatkan itu lillah karena Allah tuh insya Allah gampang mudah gitu. Jadi mungkin beratnya mungkin karena di fisik kita yang nggak terbiasa. Gimana cara kita membuat biasa? Mungkin diajak aja teman yang bilang gitu, yuk puasa dulu sebelum Ramadan gitu. Artinya untuk latihan dulu sehingga ketika Ramadan nanti fisiknya udah kuat gitu. Karena biasanya orang-orang bilang gitu tuh adalah fisiknya yang nggak kuat. Insya Allah hatinya kuat, cuman kok kurang dikuatkan. Mereka butuh teman-teman yang terus nguatin gitu. Oke, ingat ya teman-teman kalau mau Ramadan jadi Alhamdulillah Ramadan. Jangan ngeluh lagi gitu. Selanjutnya nih Kak, kan berhubung tahun kemarin kan pandemi gitu ya. Nah, Ramadan tuh beda banget gitu sama tahun-tahun sebelumnya. Bahkan aku sendiri tuh kayak sholat tarawih tuh kadang cuma di rumah gitu sama keluarga aja. Nah, itu aku ngerasa sedih banget gitu Kak. Kayak sepi gitu. Kak Falasifah juga ngerasa kayak gitu nggak? Iya, pandemi memang membuat kultur kita yang biasanya kita mungkin tarawih di masjid terus tarawih di rumah itu sesuatu yang berbeda. Kalau aku lebih ngerasanya lebih bersyukur sih ya, karena mungkin yang dulu tarawih sama keluarga bahkan ada yang di masjid sana, ada yang masjid sini gitu nggak ketemu kan. Tapi sekarang kita benar-benar jadi latihan. Ternyata gimana mengonsep keluarga itu bisa tarawih, artinya mungkin ayah kita jadi lebih lebih belajar lagi gimana jadi imam. Mungkin juga ada adik kita nanti jadi pengganti imam ketika ayah nggak ada, jadi sama-sama belajar gitu loh. Itu sebenarnya rahmat juga gitu ketika kita melihat dari sisi lain ya. Cuman mungkin sedihnya karena biasanya bareng-bareng sama teman, sama tetangga gitu, sekarang nggak bisa ya. Memang itu sesuatu yang berbeda yang kita harus terima itu karena memang keadaannya seperti ini gitu. Oke, nah tadi kan Kak Falasifah bilang kalau
bersyukur gitu karena bisa ngumpul selama bulan Ramadan itu. Nah, tapi ada yang dirasa berat nggak sih Kak selama Ramadan pandemi kemarin? Ada, pasti ada. Rasa beratnya karena ketika kita anak kosan tuh kayak sedih banget. Jadi karena Ramadan kemarin juga aku kayaknya masih di ini ya, masih di Tembalang, artinya masih menjalani anak-anak kos gitu ya. Ya kan nggak sama keluarga gitu, jadi terawih kadang sendiri, kalau ada temen ya sama temen, kalau nggak ada temen ya sendiri gitu. Jadi lebih kita mengontrol diri kita sendiri gitu, itu sesuatu yang berbeda gitu. Jadi kita belajar lagi, oh kita harus hafal, mungkin hafalannya nambah karena kan surat-suratnya nambah dengan rokaat yang nambah gitu kan, yang biasanya mungkin bacanya 1-2 surat ketika sholat gitu, ternyata kalau tarawih kan banyak, artinya kita lebih belajar banyak lagi gitu. Itu sesuatu yang berbeda gitu. Terus sih. Oke, kalau dari Kak Falasifah, positif dan negatifnya dari Ramadan di bulan pandemi kemarin kayak gimana Kak? Positif dulu ya mungkin. Boleh. Kalau positifnya tadi kita lebih banyak belajar, yang biasanya kita jadi makmum aja, yang biasanya kita ya hanya mendengarkan aja dan kita ngikutin bacaan imam, sekarang kita mungkin banyak juga yang teman-teman di rumah belajar untuk menjadi imam. Artinya belajar lagi untuk membaca Al-Quran, belajar lagi untuk khotbah, atau belajar lagi untuk untuk meningkatkan diri. Dan kita juga belajar juga untuk gimana sih ngendaliin diri kita sendiri, karena kalau misal di kosan itu kan teman-teman mau terawih nggak ada yang ngingetin gitu loh. Jadi teman-teman ya dirinya sendiri yang harus sadar, itu positifnya. Jadi teman-teman harus lebih sadar. Negatifnya apa? Negatifnya mungkin ya tadi ya, kayak misal teman-teman sendiri dan teman-teman nggak ada support system, akhirnya teman-teman terbawa nih, udahlah nggak ada yang tahu aku terawih apa enggak gitu, nggak ada kewajiban juga untuk aku ke masjid, akhirnya di kosan ketiduran sampai subuh gitu kan. Iya. Sampai nggak sahur gitu. Nah itu mungkin jadi negatifnya ya. Tapi negatif lainnya juga mungkin kita jadi lebih euforia. Biasanya kalau misal Ramadan itu kan kita ngumpul-ngumpul, terus kita nggak ngumpul-ngumpul, jadi ya puasa seakan ya sahur sendiri, ini sendiri kalau anak kosan ya gitu kan. Ini barangkali dengerin anak-anak mahasiswa gitu. Itu mungkin negatifnya lebih ke psikis kita sih, karena manusia itu kan butuh bersosial gitu. Jadi itu juga bisa dihadapi dengan cara kita punya support system ya. Mungkin ada orang tua kita yang sering kita telepon, atau teman kita yang sering ngajakin kita untuk terawih, walaupun terawih sendiri-sendiri gitu. Oke. Jadi aku garis bawahi ya teman-teman kasiar semuanya, untuk positifnya itu kita harus tingkatin lagi untuk peningkatan diri kita sendiri dan kita tinggalkan sisi negatifnya. Nah karena sharing session ini berakhir, kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab nih Kak. Aku bacain pertanyaan yang pertama ya Kak. Ada dari teman kita, Ara dari Boyolali. Pertanyaannya adalah, apa sih keutamaan selama bulan Ramadan gitu Kak? Oke. Keutamaan bulan Ramadan tuh banyak banget. Cuman mungkin kalau dijabarin di sini nanti bisa tausiah ya. Jadi mungkin sedikit aja. Yang paling utama itu sebenarnya Ramadan tuh disebut bulan pengampunan. Jadi Allah itu memberikan banyak ampunan untuk mungkin hamba-hamba yang banyak dosa seperti saya mungkin gitu, atau seperti mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin masih ngerasa banyak dosa. Jadi Ramadan itu Allah itu sangat menerima siapa yang mau bertobat denganku. Kemudian yang paling istimewa di bulan Ramadan keutamaannya adalah turunnya kitab suci kita Al-Quran. Makanya ada malam Lailatul Qadar kan, dimana malam itu lebih indah daripada 1000 bulan gitu. Itu malam dimana teman-teman mungkin keinginannya akan dikabulkan, atau mungkin dosanya bisa diampuni gitu. Dan itu bukankah dua hal itu yang sering kita minta ketika kita sholat gitu ya, kapanpun. Tanpa kita sadari ketika kita sedang sholat tuh kita sering banget membaca bahwa kita pengen diampuni dan gimana apa yang aku inginin itu tercapai itu. Dan di bulan Ramadan juga kebaikan teman-teman itu akan dilipat gandakan gitu. Jadi misal 1 jadi 10. Jadi teman-teman baca Quran yang biasanya 1 huruf itu pahalanya 1, misalnya kalau kita hitungnya bisa jadi 10 atau bahkan lebih gitu. Jadi artinya banyak sekali keutamaan itu yang
Makanya semua umat muslim tuh selalu menunggu-nunggu Ramadan. Selain mungkin kalau kita sekarang masih rindu dengan euforianya dan di pandemi menjadi kecewa, tapi jangan juga kita lupa bahwa keutamaan Ramadan itu lebih dari sekedar mungkin keramaian di bulan Ramadan, tapi juga makna dari setiap Ramadan itu datang gitu. Oke, jadi jangan merasa putus asa dengan Ramadan yang ada di bulan pandemi jadi sepi gitu, tapi kita lihat keutamaan-keutamaannya. Nah, pertanyaan yang kedua nih Kak, ada dari Yuda Arif Budiani dari Tuban. Pertanyaannya adalah, apa hakikat berpuasa? Berpuasa itu untuk kita atau untuk Allah, Kak? Hakikat berpuasa ini mungkin sepengetahuan aku ya gitu. Tiap orang punya ini sendiri-sendiri, tapi di dalam Islam kita diajarkan bahwa ketika kita berpuasa kita kan sedang menahan diri. Jadi Allah itu sedang ingin tahu seberapa bisa sih kita menahan diri kita dari hawa nafsu. Karena musuh terbesar manusia itu kan sebenarnya hawa nafsu. Jadi bukan teman kita, bukan musuh kita, atau bukan rekan kerja kita dan lain sebagainya, tapi itu musuh kita ada di urat nadi kita bahkan gitu loh. Itu hawa nafsu gitu. Jadi hakikat yang berpuasa itu Allah pengen kita semua umat muslim itu melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu kita dengan cara kita menahan diri dengan puasa itu. Cuman seringkali ya kita menafsirkan puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan juga haus. Padahal bukan itu. Bagaimana kita menahan mungkin yang biasanya sering banget ngeliatin media sosial sampai 6 jam sehari, tapi di bulan puasa kita harus melihat layar lain. Kita mungkin harus lebih membaca Quran lebih banyak mendengarkan kajian yang biasanya dengerin musik gitu kan. Itu kan sesuatu yang di luar biasanya kita ini, kenapa kita harus begini gitu. Nah, Allah menguji di situ. Ketika kita bisa melewati semua itu, maka kita akan kembali ke fitrah. Makanya setelah itu adalah kita Idul Fitri ya, kita kembali ke fitrah gitu. Jadi kalau bicara Ramadan hakikatnya apa ya, kita menahan diri gitu. Untuk siapa? Ya tentu untuk Allah ya, karena itu perintah dari Allah. Tapi itu juga sebenarnya untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena dengan kita bisa melewati Ramadan itu, kita bisa menahan hawa nafsu itu, kita juga bisa mengendalikan diri kita lebih baik gitu. Jadi untuk Allah dan untuk diri kita. Oke, jadi hakikatnya adalah menahan diri gitu ya selama bulan Ramadan. Nah, dalam menyambut bulan Ramadan itu apa sih Kak yang harus kita persiapkan gitu? Kegiatan apa yang dapat kita lakukan pada tahun ini, kan terlebih lagi sekarang masa pandemi gitu Kak. Kira-kira apa aja nih Kak persiapannya? Oke. Persiapan yang perlu banget untuk kita siapkan menurut aku persiapan hati ya, menata hati. Semoga kita di kala Ramadan itu hati kita sudah siap untuk kita tadi menahan hawa nafsu kita gitu. Ya kita latihannya ya kita menahan hawa nafsu dari sekarang gitu. Bukan hanya makan dan minum. Mungkin hawa nafsu yang kita mungkin biasanya rakus atau makan gak habis, kita harus menghabiskannya karena masih banyak orang di luar sana yang gak makan misal. Atau mungkin misal kita yang biasanya kalau di kosan tidur-tidur aja gitu, tugasnya gak dikerjain, ya kita menahan hawa nafsu kita untuk tidur sehingga kita bisa ngerjain. Dan itu juga bagian dari persiapan kita menuju Ramadan. Ketika kita udah ready, kita udah siap, alhamdulillah hawa nafsunya udah mulai berkurang. Sering tidur enggak, sekarang tidurnya mulai dikurangi dan mungkin banyak membaca buku atau banyak untuk membaca Quran gitu. Nanti di bulan Ramadan akan lebih terbiasa sehingga ketika bulan Ramadan enggak lagi tuh ngeluh kayak tadi, aduh berat nih gitu. Nah, itu bisa kita siapin mulai dari sekarang. Artinya nggak hanya mendekati Ramadan ya, tapi ketika selesai Ramadan pun teman-teman harus terus latihan itu, exercise untuk teman-teman bisa mencapai Ramadan dan teman-teman bisa mencapai ke fitrah. Gitu. Oke, bener sih Kak persiapannya. Selanjutnya pertanyaan yang menurutku paling menarik ada dari Nurfian Dwi Noviani dari Semarang.
ngabuburitnya Rasulullah dulu ngapain aja sih Kak? Kayak gitu Kak pertanyaannya. Oke. Ngabuburitnya Rasulullah mungkin lebih banyak membaca Quran ya, menelaah diri. Itu bedanya sama kita, ngabuburitnya kita lebih banyak kumpul-kumpul, lebih banyak silaturahim gitu. Ya sama sebenarnya, baik, semua baik gitu. Karena memang Rasulullah pun juga meminta kita untuk banyak bersiraturahim karena kita nanti juga bakal banyak rezeki dan banyak juga keberkahan yang diberikan ketika kita bersiraturahim. Tapi ngabuburit itu juga bagian yang apa ya, muncul di era modern ya, di era Rasulullah nggak ada mungkin. Rasulullah ya kenalnya kita akan berbuka puasa gitu. Jadi detik-detik terakhir itu banyak sekali setan yang bermunculan gitu. Dan di zamannya Rasulullah ya membaca Quran, kemudian mungkin juga melakukan hal-hal baik itu sesuatu yang memang diajarkan oleh Rasulullah dan kita gitu ya. Ya itu mungkin yang dilakuin Rasulullah. Kalau kita mungkin lain, tapi dengan apa ya, dengan cara kita juga secara nggak langsung. Ketika kita mungkin buka bersama dengan teman, itu menyambung tali silaturahim yang mungkin 7 tahun atau 8 tahun sempat musuhan, terus tiba-tiba ketemu, itu juga bagian dari sesuatu yang baik gitu. Jadi itu pilihan kita sih menurut aku. Gitu. Tapi kalau bisa meneladani benar-benar Rasulullah, misal dengan membaca Quran atau mungkin banyak bermuhasabah diri, itu juga hal yang baik gitu. Intinya gimana kita bisa memposisikan diri kita aja. Oke, jadi teman-teman semuanya kalau ngabuburit jangan lupa lakuin hal-hal yang baik ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Aulia dari DKI Jakarta dan Alfar Yoga dari Wonosobo Kak. Pertanyaannya adalah gimana sih Kak kiat-kiat untuk bisa istiqomah dari apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan bisa terus berlanjut sampai seterusnya. Misalnya nih Kak, kayak kita bikin target one day one juice di bulan Ramadan dan sudah terlaksana gitu di bulan Ramadan. Nah, bagaimana agar setelah selesai bulan Ramadan kegiatan tersebut tuh masih terus berlanjut gitu? Gimana Kak? Agar bisa terus istiqomah. Kunci pentingnya kita nggak mengubah pola yang udah ada di Ramadan. Artinya pola waktu ya. Karena ketika Ramadan mungkin pola waktu kita biasanya habis maghrib baca Quran gitu ya. Terus setelah habis Idul Fitri itu waktu kita lagi silaturahim gitu ya. Maghrib, terus habis maghrib kita lupa untuk membaca Quran. Terus kayak secara nggak langsung kita mungkin meninggalkan dan akhirnya lupa dan tidak menjadi kebiasaan lagi. Tanpa kita sadari di Ramadan itu sebenarnya kita sedang dilatih Allah untuk membentuk pola kebiasaan, dan ketika kita berhasil membentuk kebiasaan itu selama 40 hari, ini adalah penelitiannya ya, itu udah akan otomatis. Jadi ketika kita tidak melakukan itu kayak ada yang kurang gitu. Nah, untuk mengistiqomahkannya itu makanya kita perlu banget istiqomah di waktu, itu yang pertama. Yang kedua, gimana istiqomah lagi, ya teman-teman juga harus punya komitmen. Kalau punya waktu nggak punya komitmen ya nggak bakal bisa gitu. Artinya dalam keadaan apapun teman-teman harus melakukannya. Misalnya tanpa teman-teman sadari, sholat itu juga bagian dari pembiasaan. Ketika teman-teman terbiasa untuk sholat tepat waktu, terus tiba-tiba nggak sholat tepat waktu, ada yang gelisah di dalam diri kita. Karena itu udah kebiasaan kita dari kecil. Mungkin 8 sampai 9 tahun, terus tiba-tiba di usia 10 tahun kita kelewat karena kita masih perjalanan dan sebagainya. Pasti ada yang keresahan di dalam diri kita itu. Nah itu sudah membentuk pola kebiasaan. Jadi untuk mempertahankan istiqomah kita dalam bulan Ramadan ya, jangan mengubah waktu yang mungkin habis maghrib kita tilawah, atau mungkin habis subuh biasanya kita al-ma'surat, atau mungkin kita punya kebiasaan baik jogging sambil sholawatan atau apa, tiba-tiba hal itu menghilang karena kita mengalihkan ke yang lain gitu sih. Oke, jadi kesimpulannya buat teman-teman agar bisa tetap istiqomah tuh ada istiqomah di waktu dan di komitmen gitu ya teman-teman. Nah, karena pertanyaan udah terjawab semuanya nih, dari Kak Falasifah, ada nggak closing statement buat teman-teman yang mau menghadapi bulan Ramadan di pandemi tahun ini, Kak? Ya.
Bismillah, kita nggak ada yang tahu ya apakah kita akan sampai di Ramadan. Sepertinya memang sudah dekat. Tapi yang tahu ajal juga nggak ada yang tahu. Yang tahu apakah kita akan sampai juga nggak tahu. Jadi harapan aku, Ramadan itu memang momen yang sangat penting bagi umat muslim untuk kita menahan diri kita. Tapi jangan sampai kita hanya menahan diri itu ketika hanya di Ramadan. Artinya kita bisa mulai hari ini, bahkan detik ini ketika teman-teman mendengarkan podcast ini. Sadari bahwa sebenarnya di Ramadan itu banyak sekali yang kita bisa pelajari dan teman-teman udah melewatinya kan. Artinya teman-teman sudah berhasil di satu tahap Ramadan lalu. Nah, Ramadan kali ini apa yang harus kita siapkan ya? Kita harus banyak mengistiqomahkan hal-hal baik gitu. Jadi semoga kita dipertemukan di Ramadan selanjutnya dan teman-teman masih dalam keadaan istiqomah ketika sudah selesai di Ramadan itu. Amin. Bener banget sih Kak, karena tidak terasa waktu kita sudah habis saja nih teman-teman buat berbincang di Kastiar, podcast Syiar, ngobrol santai bersama Syiar Nuansa dengan tema Bintang Ramadan. Sebelumnya terima kasih banyak buat Kak Falasifa untuk ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya selalu dikelilingi hal baik ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa semuanya di podcast Syiar selanjutnya.